Hai, welcome to my YouTube channel. Kembali lagi bersama saya, Irini Oktaviani Duka. Dalam video kali ini, saya akan merancang sebuah sistem basis data informasi laundry. Kemudian kita akan membuat fitur display data dan insert, lalu nanti kita berhentinya di insert data. Oke, sekarang kita akan mengidentifikasi data-data apa saja yang saling berkaitan untuk membentuk sebuah sistem database laundry. Cara mengidentifikasinya itu yang pertama, data-data yang berhubungan maksudnya, kalau salah satu datanya tidak ada, maka proses yang terjadi di laundry tersebut tidak akan berjalan. Jadi, agar proses transaksinya berjalan dengan lancar di perusahaan laundry itu, kita harus membutuhkan data-data. Nah, data-data apa saja? Yaitu yang pertama ada data petugas, karena harus ada petugas yang stay di tempat laundry itu. Kemudian yang kedua, ada data pelanggan. Nah, pelanggan inilah yang nantinya akan datang untuk cuci pakaian mereka di laundry tersebut. Kemudian ketiga ada data jenis cucian. Nah, ini yang nantinya kita akan data pakaian-pakaian tersebut yang akan dicuci. Misalkan kita cuci karpet sendiri, kemeja sendiri, dan cucian-cucian lainnya. Oke? Kemudian masing-masing ditimbang dengan harga yang sesuai jenis. Dan setiap jenis mempunyai harganya masing-masing. Dan harganya itu dihitung per gram atau persatuan paling kecil. Jadi pada saat ditimbang, sekian gramnya dikalikan. Next, kemudian pelanggan juga akan ditawarkan pengharum, terserah mau aroma apa dan mungkin pengharumnya itu juga sebagai bonus. Berikutnya ada data transaksi. Nah, inilah yang nantinya untuk pengantaran barang atau ada serah dan ambil. Itu sebenarnya tidak perlu dipisahkan data penyerahan dan data pengambilan barang, karena cukup satu data saja. Oke, kemudian nanti dalam data laundry ada tanggal ambil dan tanggal diserahkannya. Oke, kasusnya seperti itu. Jadi nanti pengunjung ke laundry dia akan membawa sejumlah pakaian. Nah, pakaian itu dipisah berdasarkan jenis-jenisnya dan ditimbang masing-masing. Setelah ditimbang dapat ditotalkan dengan harganya berapa. Ketika barang tersebut diserahkan, berarti statusnya itu ya diterima. Kalau orang sebentar cuci, berarti statusnya dicuci. Kalau sementara dikeringkan, berarti statusnya dikeringkan. Dan terakhir, statusnya siap ambil. Jadi, perencangannya ini normal ya. Jadi, kita abaikan bagaimana bajunya rusak, ada atau tidak pengambilan, atau seperti apa perjanjian-perjanjian. Itu nanti bagian fitur selanjutnya. Oke, jadi kita untuk awalnya ini, kita kembangkan dulu dasarnya, anggap saja laundrynya ini tidak terjadi masalah. Kalau misalkan terjadi masalah pada pakaiannya rusak, itu beda cerita lagi. Nah, itu kekurangannya harus ditambahkan kembali, tapi untuk kali ini kita anggap saja sistemnya berjalan normal. Jadi saat kita membangun sistem itu, kita harus desain dulu fiturnya yang pertama. Nah, oke. Sekarang kita akan membuat database-nya. Kita gunakan MySQL. Oke, kita menggunakan MySQL. Sebelum itu kita membuka kita membuka exam. Oke. Kemudian ini versi yang saya gunakan. Oke. Kita aktifkan dulu Apache-nya. Kemudian MySQL-nya. Oke. Ini dia sudah aktif. Kemudian kita masuk di PHP. Oke, kemudian kita klik basis data. Oke, setelah itu kemudian kita tambahkan sebuah nama database Love Laundry. Oke, Love Laundry. Nah, setelah itu kemudian kita nanti pakai examnya dengan examnya PHP 7. Tampilannya PHP 7. Oke, kemudian kita pilih buat. Nah, muncul di sini Love Laundry ya. Oke, kita tambahkan tabelnya. Yang pertama yaitu tabel petugas. Oke, setelah itu kita beri kolom 10.
Oke, kita klik buat. Oke, di dalam petugas ini ada pertama yang ada ID petugas. Kemudian ada nama, ada jenis kelamin, kemudian ada telepon, kemudian di sini ada email, kemudian di sini ada alamat, dan kita taruh di sini password. Oke. Oh ya, ini kelebihan. Kemudian kita pilih auto increment atau primary key. Ini indeksnya. Oke. Kemudian kita pilih tipe data ID petugas. ID petugas kita beri tipe data in, kemudian nama kita beri tipe data teks, jenis kelamin kita beri tipe data varchar, kita kasih panjang nilai 9, oke. Telepon kita beri tipe data teks, kemudian email kita beri tipe data teks, alamat kita beri tipe data teks, dan terakhir password kita beri tipe data teks. Oke, sekarang kita klik simpan. Oke, nah kita sudah ada satu tabel, yaitu tabel petugas. Oke, di dalam tabel petugas ada ID petugas, nama, jenis kelamin, telepon, email, alamat, dan terakhir password. Oke, setelah itu kita sudah ada satu tabel, yaitu tabel petugas. Oke, lanjut kita tambah lagi satu tabel. Tabel berikutnya yaitu tabel pelanggan. Oke, pelanggan. Tabel pelanggan kita buat kolomnya 7. Maaf. Kita isi kolomnya 7. Kemudian klik buat. Kemudian di pelanggan ada ID pelanggan. Kemudian ada nama. Kemudian di sini ada alamat. Dan di sini ada telepon. Kita isi telepon. Kemudian email. Kemudian jenis kelamin. Jenis kelamin. Kemudian dilanjut password. Oke, password. Oke, kita pilih auto increment atau auto increment primary key. Oke, kita pilih tipe data ID pelanggan, kita menggunakan in, nama kita menggunakan teks, tipe data teks, alamat kita gunakan tipe data teks, telepon kita menggunakan tipe data teks, email juga kita menggunakan tipe data teks, lalu jenis kelamin kita menggunakan tipe data varchar, password kita gunakan tipe data teks, jenis kelamin kita gunakan varchar dengan panjang nilainya 9. Oke. Kemudian kita klik simpan. Oke, sudah jadi 2 tabel, yaitu tabel petugas dan pelanggan. Di dalam pelanggan berisi ID pelanggan, nama, alamat, telepon, email, jenis kelamin, password. Nah, ini sudah jadi. Kemudian berikutnya kita buat tabel jenis cucian. Oke. Kita beri tabel namanya jenis cucian. Jenis cucian. Kita kasih kolom 6. Oke. Dalam jenis cucian ini ada ID, jenis pakaian, kemudian nama, kemudian harga. Oke, harganya itu kita hitung per gram. Jadi misalkan pakaian kemeja
berarti semua kemeja dikumpulkan. Kemudian ditimbang, dikalikan dengan harga per gramnya. Oke? Oh ya, harusnya di sini kita buat ID jenis cucian ya, bukan ID jenis pakaian. Karena di sini kan yang dicuci bukan hanya pakaian saja, tapi ada contohnya kayak ada karpet, ada kaos kaki. Jadi kita ubah ini jadi ID jenis cucian. Oke. Kemudian lalu kita pilih, kemudian ID jenis cucian kita pilih auto increment primary key. Oke. Kemudian kita pilih tipe datanya. Tipe datanya di jenis rincian kita kasihin, tipe datanya nama kita kasih tipe data teks, harga kita kasih tipe data in. Oke. Kemudian kita pilih save atau simpan, klik simpan. Oke, sudah jadi 3 tabel. Selanjutnya kita buat tabel transaksi. Oke, tabel transaksi. Oke, kita bikin tabel transaksi. Kita isi jumlah kolomnya 6 saja dulu. Oke, di dalam tabel transaksi ada banyak jenis yang dicuci ya. Berarti yang pertama ada ID transaksi, kemudian tanggal terima, kemudian ada tanggal serah, kemudian ada ID petugas serah, dan ada status ID petugas serah. Oke. Terima di transaksi, terima ID. Oh iya, tanggal terima. Maaf. Sini ID petugas terima. Oke. Nah, sini ini ada tanggal serah, kemudian di sini ID petugas serah, kemudian di sini status. Oke, nah statusnya ini apakah diterima atau dibayar ya. Intinya layanan ini tidak melalui perantaran kurir. Statusnya banyak jadi kita batasi. Statusnya banyak jadi kita batasi ya. Jadi di sini kita ambil sendiri. Jadi antar dan jemput sendiri, tidak menggunakan jasa kurir. Tapi kalau mau tambah jasa kurir itu harus ditambahkan tabel kurirnya juga. Itu nanti di penggabungannya. Oke. Itu nanti di pengembangannya. Tapi untuk sekarang ini kita buat dulu. Sekarang ini untuk kita buat ini untuk sekarang untuk fitur pengembangannya dulu. Oke, sekarang kita uraikan jenis pakaiannya apa saja. Ini kita akan baru buat ringkasan. Ini kan transaksinya, kita baru mengetahui tanggal transaksi, kapan siapa yang terima. Nah, di sini kita belum tambahkan ID pelanggan. Iya, betul, kita belum tambahkan ID pelanggan. Kemudian kita tambahkan juga catatan. Oke, misalnya pakaian itu diambil orang lain, kita bisa tahu. Andaikan barang itu hilang atau dicuri, kita bisa lihat di catatannya. Oke, jadi di sini kita
tambahkan lagi. Oke, kita simpan dulu. Dari transaksiin, tanggal terima kita kasih date. Dari petugas kita kasih in. Tanggal serah kita kasih date. Dari petugas serah in status teks. Oke. Kita simpan dulu. Kita pilih auto increment primary key. Oke, lalu kemudian di transaksi ini kita edit lagi. Tur. Kita tambahkan 2 kolom lagi untuk strukturnya di sini ID pelanggan dan catatan. Di sini kita tambahkan struktur pelanggan untuk siapa yang ambil, kemudian siapa yang ambil dan orang yang mewakili yang ambil, kita kasih catatan saja. Oke, tipe datanya. ID pelanggan kita kasih in, kemudian catatan kita kasih tipe data teks. Oh yes. Oke. Kita klik simpan. Oke. Oh iya, kita tambahkan juga nih NIK agar statusnya jelas, tapi di sini kita kasih dia 0. Jadi boleh diisi atau tidak diisi. Jadi kita tambahkan 1 kolom lagi, yaitu NIK atau nomor induk kependudukan. Nah, kita sini kasih 0. Oke, tipe datanya kita gunakan varchar dengan panjang W-nya 16. Oke, statusnya 0 ya, jadi dia boleh dikosongkan. Oke, setelah itu kita buat lagi tabel detail barangnya. Oke, yaitu tabel detail transaksi. Transaksi, misalkan setiap transaksi punya nomor transaksi 1, kemudian barangnya apa saja, kemudian nomor transaksi 2, barangnya juga apa saja. Jadi sekarang kita tambahkan tabel detail transaksi ini, kolomnya kita isi, taruh dulu 4. Oke, isinya atributnya yaitu pertama ID transaksi, supaya kita merujuk ke transaksi itu. Kemudian kita kasih ID jenis cucian. Kemudian berat. Nah, berat ini kemudian di sini berat. Terus di sini kita tidak hitung jumlah karena pakaiannya itu pakai timbang, jadi kita isi beratnya. Nanti mau pakai gram atau per 1 gram, kalau beratnya 1,5 berarti 1,5 itu kita bagi 1,5 kali sekian, nanti kita tetapkan harganya. Oke, kemudian sini taruh harga. Nah, harga ini per berat. Misalkan kemeja kita timbang per kilo, anggap saja 20.000 dibagi 1.000, dapatnya biaya per gram, oke? Oh ya, di sini harusnya kita tambahkan ID detail transaksi, supaya fitur
hapusnya itu dia lebih gampang. Kita ubah di sini menjadi ID detail transaksi dan kita sebentar tambahkan dengan ID transaksinya. Oke, kita simpan dulu ini. Kita menggunakan auto increment, indeksnya primary key. Kemudian kita taruh tipe data in, kemudian di jenis cucian juga in, berat in, harga in. Oke, kita save dulu, lalu kemudian kita tambah satu tabel ID transaksi. Oke, kita tambahkan satu tabel ID transaksi. Jadi transaksi ini tidak primary key lagi karena dia bisa diduplikasikan. Jadi ID detail transaksi terdiri. Oke, kita simpan. Nah, selanjutnya nanti kalau ada kasus-kasus lain seperti pengembangan, misalkan barangnya hilang dan lain-lain, itu kita butuh perancangan lebih lanjut, tapi kita desain dulu database-nya di basic atau dasarnya saja dulu. Ini mengenai rancangan database-nya. Oke, selanjutnya kita mengisi data dulu supaya sebentar buat display bisa kelihatan isi-isinya apa saja. Oke, pertama kita mengisi data master dulu, yaitu data petugas. Kita klik tambahkan. Oke, yang pertama namanya kita isi, misalkan Tinus Maku. Oke, kemudian kita isi jenis kelamin laki-laki, kemudian nomor telepon, 7 Oke, dan emailnya tinusmapu@mail.com. Oke, selanjutnya alamatnya di Naibonat. Kemudian passwordnya 1. Oke, selanjutnya kita isi lagi namanya Susanamia. Oke, jenis kelaminnya perempuan. Kemudian teleponnya kemudian emailnya susanamia@mail.com, dan alamatnya di Oisau. Dan passwordnya 2. Oke, sekarang kita klik kirim. Oke, petugas di sini sudah ada 2. Ini dia. Oke, selanjutnya kita isi pelanggan. Oke, kita klik tambahkan. Pelanggan 1 namanya misalnya Siti Nurbaya. Oke. Kemudian alamatnya di Kayu Putih. Kemudian teleponnya misalnya 62812396.
Oke, kemudian emailnya Siti Nurbaya@mail.com. Oke, kemudian jenis kelamin perempuan, passwordnya 2. Oke, selanjutnya lagi, namanya Fernando Longa. Oke, alamatnya di Kelapa 5. Teleponnya misalnya 281. Oke. Kemudian emailnya fernandolonga@gmail.com. Oke. Lanjut, jenis kelaminnya laki-laki. Oke, passwordnya 3. Oke, kita klik simpan atau kirim. Oke, di sini pelanggan sudah jadi 2. Sekarang kita isi jenis cucian. Oke, kita klik tambahkan. Oke. Nama jenis cuciannya itu yang pertama kemeja putih dan kemeja berwarna itu dipisahkan, harus dipisahkan ya. Oke. Kemudian harganya ini dihitung per gram ya. Jadi anggap saja kalau kita cuci satu pakaian per gramnya itu misalnya 100 rupiah. Oke, kemudian ID jenis cucian. Oke, kita kosongkan saja itu. Kemudian nama, lanjut kemeja berwarna. Anggap saja kita kasih harga di sini per gramnya 150. Oke. Kirim. Oke, jenis cucian. Dan kita tambahkan lagi yaitu baju kaos. Baju kaos harganya 100 per gramnya. Kemudian baju kaos ada lagi handuk. Oke, harganya anggap saja 200. Oke, kita tambah lagi jas. Kita tambahkan jas karena jas itu tebal dan dia agak mahal ya, jadi kita kasih harga per gram itu 10.000. Oke, lanjut spray kita kasih harga 500 rupiah untuk harga per gramnya. Oke, kita tambahkan lagi selimut. Oke, selimut itu tebal, jadi kita kasih harga juga di sini agak mahal ya, per gramnya 3.000. Oke, lanjut kaos kaki. Kaki kita kasih di sini harganya per gramnya 25 gram. Oke, kita kirim. Oke, cukup. Jadi di ID jenis cucian ini ada 8 jenisnya ya. Ada kemeja putih, kemeja berwarna, baju kaos, handuk, jas, spray, selimut, dan kaos kaki. Setelah itu kita ke transaksi. Kita tambahkan. Di transaksi ini kita tidak usah isi karena dia otomatis kita sudah taruh auto increment. Oke. Kemudian tanggalnya ini
misalnya untuk hari ini. Oke, kemudian ID petugas. Oh iya, tanggal serah dan ID petugas serah dia itu harusnya 0 ya. Karena pada saat orang serah barang atau antar barang, itu kan masih kosong, di-update dulu baru setelah itu barangnya bisa diambil. Oke, jadi di transaksi ini kita cancel dulu. Kita klik struktur, kemudian kita klik strukturnya itu ID petugas serah dan tanggal serah. Oke, kita klik ubah. Serah itu maksudnya artinya saat orang pergi ambil ya. Nah, ini kemudian kita ubah statusnya di 0 karena saat diisi itu dia dalam keadaan kosong. Oke, kita klik simpan. Oke. Jadi di sini transaksi kita tambahkan lagi. Oke. Tanggal terima misalnya hari ini, tanggal ini. Kemudian ID petugas kita isi 1, tanggal serah dan ID petugas kita kosongkan dulu. Oke, kemudian statusnya itu anggap saja diterima. Diterima. Oke, kemudian ID petugas 1 status terima ID pelanggan. Oke, nah catatan kita kosongkan. Nah, kalau misalnya catatan kita kosongkan berarti statusnya dia juga harus 0 ya. Jadi kita edit lagi di transaksi, kita cancel lagi. Catatan kita harus ubah ke 0. Ke strukturnya catatan. Oke. Pakai email. Oke, kita klik simpan. Kemudian kita tambahkan. Oke, kita ulang lagi. Yang pertama, tanggal terima itu anggap saja tanggal ini. Kemudian ID petugas ada 1. Status tanggal serah dan ID petugas serah kita kosongkan. Status diterima. Kemudian ID pelanggannya 1. Kemudian catatannya kosong dan NIK-nya kosong. Oke. Kita pilih klik kirim. Go. Oke, di dalam transaksi ini berarti cuman ada 1. Oke. Nah, sekarang di detailnya harus ada 1 transaksi, kita pilih tambahkan. Ini transaksi, kita klik tambahkan. Di ID detailnya transaksinya ini otomatis, kita tidak perlu isi. Oke, kemudian di ID transaksi tadi yang kita isi baru ada 1, jadi kita isi 1. Kemudian ID jenis cucian, kita pilih 1. Kemudian beratnya kita pilih 2 gram. Kemudian harganya. Nah, ini harus diisi karena di barang yang tadi sudah ada keterangan harganya 200. Jadi ini untuk mencegah terjadinya perubahan harga. Oke. Jadi kalau harga dasarnya berubah, maka di harga transaksinya tetap. Tapi kalau kalau kita tidak buat harganya, misalnya dia bergantung di tabel master, maka ketika harga barang berubah, maka nota-nota di zaman dulu harganya ikut berubah semua. Oke. Maka dari itu perlu kita harus buatkan harganya di sini. Sekarang kita lihat dulu
jenis cucian. Oke, kita cancel dulu. Oke, yang pertama di jenis cuciannya ada kemeja putih harganya 100, kemeja berwarna 150. Oke, sebenarnya kita bisa buat query-nya langsung dari sini jika ada perubahan harga. Berarti tabel detail transaksinya harus ada detail harga. Tapi itu tidak perlu. Kita klik detail transaksi. Oke, kemudian kita klik tambahkan. Oke. Jadi transaksinya 1, jenis cucian juga 1, kemudian beratnya 2, kemudian harganya kita isi 200. Oke, ini kita hitung manual dulu, tapi kalau nanti di sistem 200-nya ini terisi otomatis. Oke, kemudian lanjut. Edit transaksinya kita isi 1, kemudian jenis cucian isi 2, nomor 2, kemudian beratnya kita isi 2 gram, beratnya 2, kemudian jadinya harganya 300. Oke, lanjut kita klik kirim atau simpan. Oke, sudah selesai. Ini untuk testingnya supaya sebentar saat di display kita bisa kelihatan isi-isinya. Oke, selanjutnya kita akan membuat webnya. Pastikan Apache dan MySQL itu dalam keadaan aktif ya. Oke, ini Apache dan MySQL-nya. Dia sudah aktif. Oke, di dalam Apache ini dia memiliki web servernya, kemudian di MySQL itu dia yang mempunyai database-nya dan ada di dalam bahasa pemrograman PHP. Oke, selanjutnya cara yang pertama kita buat folder kerjanya dulu. Kita klik File Explorer, kemudian kita klik Drive, kemudian kita klik C, kemudian kita klik Exam, kemudian Dodge, lalu kita buat satu folder barunya dengan nama Love Laundry. Oke, sudah jadi. Kita klik. Nah, oke, di dalam Love Laundry ini nanti untuk penyimpanan database kerjanya. Oke, selanjutnya di dalam Love Laundry ini kita tambahkan folder MPDF untuk buat di laporannya. Oke, kita ambil folder MPDF-nya di Datadesk. Saya menyimpannya di sini. Oke, kemudian kita letakkan di folder Love Laundry yang baru saja kita bikin. Folder barunya. Oke. Oke, folder kerjanya sudah ada, jadi kita hubungkan dengan Visual Studio Code. Oke, kita buka aplikasi Visual Studio Code. Oke, kemudian kita klik File, buka file, kemudian Add Folder to Work. Kemudian kita buka Checksum, Love Laundry. Oke, kita kemudian klik Add. Nah, ini dia foldernya sudah ada. Sekarang kita pikirkan di web ini nanti penggunanya ada 2, yaitu petugas dan pelanggan. Untuk pelanggan berarti dia harus akses URL Surex2, misalkan lovelaundry.com. Nah, nanti langsung munculkan halaman indeksnya. Berarti halaman indeksnya untuk pengunjung dia harus ada di folder utamanya atau folder publish. Oke. Lanjut, sementara untuk admin,
kita simpan sendiri dalam satu folder yang terpisah. Selanjutnya, jadi di Love Laundry ini kita klik anak panah ke bawah. Oke, selanjutnya kita buat satu folder, kita kasih nama foldernya itu petugas. Oke. Nah, oke, ini sudah ada dua foldernya. Sementara untuk pengunjungnya atau pelanggan, dia tetap di sini. Jadi kita tidak usah buatkan folder sendiri, atau kalau mau dibuatkan folder sendiri supaya lebih rapi, bisa kita tinggal tambahkan folder, yaitu folder pelanggan. Ini seperti ini. Tapi file indeksnya nanti dia ada di luar. Dia tidak boleh ada di dalam. Oke, kita hapus ini. Oke. Oke, sementara untuk pengunjungnya atau pelanggannya, dia tetap di depan sini. Jadi kita tidak usah buatkan folder sendiri. Atau kalau mau buatkan folder sendiri supaya rapi, bisa kita tinggal tambahkan foldernya. Itu adalah pelanggan. Tapi file indeksnya itu nanti dia ada di luar. Dia tidak boleh ada di dalam. Nah, oke. Kita hapus saja ini. Kemudian kita tambahkan di sini folder pengunjung seperti ini. Oke, sekarang kita akan membuat adminnya dulu. Karena adminnya itu yang paling penting. Sekarang berarti kita harus buka di petugas. Petugas itu sama dengan admin. Pastikan dia anak ke panah ke bawah. Kemudian kita buat filenya. File, new file. Filenya ini kita simpan di save as di dalam Love Laundry ini. Kemudian kita indeks PHP. Oke. Kemudian kita pilih PHP. Oke. Nah, oke. Sudah ada. Di sini sudah ada. Di dalam petugas ini sudah ada index.php. Oke, setelah itu kita menulis skripnya. Oke, kita menulis skripnya.
Struct example title meta answers to have equal with device device with media skills extensively that this is the packaging needs to solve again the different goes bootstrap 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 mail that is it's in the
kosong dis tulisan OMD itu terus cheese ya, kita cek lagi sempat ada salah ya jQuery this PMD this variant npm jQuery now this query this link JS di sini query slim min JS selanjutnya di SLC CDN dot GSD npm copy ds list titik kursing list pmd copper document js cages del period js 16 to cdn selanjutnya create search semua https // cdn dot js deliver ignite npm bootstrap
bootstrap, bootstrap, strap, titik bundle, jadinya ps, maaf, bootstrap, empat enam satu this js bootstrap dot bundle dot min dot js tanda petik 2 siku berlawanan dengan garis miring script. Oke, selanjutnya sebut head dan body dan nav sama dengan navbar expand yang d bg dark ini warna bar expand md. Oke, selanjutnya kemudian button kemudian bar
Tuh, di sini korupsi sumber korupsi sama dengan dapat korupsi berdiskusi korupsi selanjutnya with clause sama dengan tanda petik board to again sama dengan performance and PHP kelas dengan link dengan di PHP yang
Sekian with kemudian lanjut di transaksi link ini
position number is if we get boy person in the top in the top right corner 3, 2, 3, 6 this window dot gue penerimaan sebutan is we record it the movie version but will be displayed at the X J million language if you mouse will remove the expand the was to always it but in this way the super trivial electron that it's see you can also remove the navbar expand and the close to always by navbaring and display the toggle button. Oke, selanjutnya beli relief ter body TNL. Sekarang kita edit dulu. Oke. Oke. Selanjutnya ini dia file petugasnya, pelanggan, jenis ujian, transaksi. Oke. Kemudian di file indeksnya ada di dalam petugas. Oke, jadi kita
Jadi di sini saya ketik petugas.php, pelanggan.php, jenis ujian.php, transaksi.php. Kemudian di script ini saya menggunakan navbar, oke. Kemudian judulnya Love Laundry, oke. Selanjutnya, hmm, gitu. Matthew, di bentuk sarjana. Hmm, oke, kita cek ulang lagi. Hmm, hmm, aduh. Lanjut lagi. Oke, selanjutnya. Kemudian untuk jalankannya, kita pakai localhost. Oke, kita ketik localhost.
garis miring Love Laundry, kemudian garis miring petugas. Oke, kita enter. Oke, beginilah tampilannya. Ada petugas, pelanggan, jenis cucian, transaksi, dan logout. Oke, sekarang selanjutnya. Kemudian selanjutnya kita membuat halaman-halaman yang lain. Oke, kita klik file, lalu save as. Lalu kita beri nama di sini petugas.php. Enter. Nah, oke. Lanjut. Kemudian pelanggan.php. Enter. Oke, selanjutnya lagi jenis cucian .php, oke, save. Kemudian transaksi terakhir transaksi.php. Oke, selanjutnya kita buat koneksinya dulu. Kita klik halaman laundry. Ini di luar Love Laundry ya. Oke, kemudian kita new file. Oke, setelah itu kita ketik script koneksinya. Lihat di sini. Oke. PHP konektor sama dengan MySQL underscore connect localhost di koma host kemudian root kemudian di koma ini nama database-nya. Oke, selanjutnya kita ter connection. Kemudian if dalam kurung MySQL connect jadi oke, selanjutnya itu tanda petik 2 koneksi database gagal MySQL connect error. Oke, selanjutnya koneksi database gagal. Oke. Sekarang kita save dulu.
di luar Love Laundry ini kita save as. Kemudian to Dodge, kita simpan di sini. Kemudian kita beri nama konektor.php. Oke, selanjutnya save. Kemudian kita tutup ini. Terus sekarang kita pilih klik konektor.php, lalu kemudian kita mulai dari petugas. Oke. Nah, di petugas ini kita akan tampilkan dia punya data. Di bagian bawah kita ketik di sini. Datanya, pengolahan data, tugas. Terus nanti isinya di bagian sini ini kita hapus dulu. Oke. Kemudian kita ketik scriptnya ini. Kita ketik script, tambahkan script display data. Ini display tabel dinamis. Oke. Kemudian kita ketik input class sama dengan tanda petik 2 from intro ID my input tipe sama dengan teks placeholder sama dengan dua cara titik. Oke, selanjutnya BR, kemudian div class sama dengan tabel responsive. Oke, selanjutnya tabel class sama dengan tabel
tabel striped tabel hover tabel SM ID sama dengan my tabel. Oke. Selanjutnya striped tabel. Oke, selanjutnya help enter, kemudian kemudian th no th nama petugas kemudian jenis kelamin, kemudian garis miring TH. Oke, lanjut lagi. TH seluruh jenis kelamin, telepon, TH, kemudian email, TH, kemudian alamat, alamat, lanjut, kemudian TH, password, kemudian password, TH. Oke. Selanjutnya miring TR. Oke, kita enter, lanjut. Kemudian T-body, kemudian PHP, selanjutnya nomor sama dengan 1., kemudian data sama dengan MySQL query, konektor titik select bintang from petugas. Oke, dan titik koma, lanjut. TD PHP echo no plus titik koma, dan datanya
harusnya gitu aja. Kemudian kontak satu nama, saya lanjutin lagi. PHP Eko scrolling. Dan scrolling telepon, memberi titik koma, PD. Oke, lanjut. Oke, PHP Eko di email PHP Eko email alamat itu, kemudian tanda tanya miring terus selanjutnya jadi A ref ubah terus selanjutnya
PHP dengan kemudian tabel kemudian lanjut div ready function ke kurang kemudian lanjut lagi is dollars kurang my input on create function following sama dengan this dan this ketik Niki, Niki, cinta. colors color case file color lanjut oke. Sekarang S dollars kemudian my tabel tr titik filter kemudian function kemudian enter dollars this dollar text
titik followers lowercase titik index of value -1. Oke. Next. Kurung-kurung. Oke, selanjutnya next. Selanjutnya kita panggil sekarang kita untuk memanggilnya kita tambahkan di sini kita ketik php include enter. Oke.